Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan pertemuan ini semoga pertemuan yang marhumah, pertemuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sangat terenyuh hati melihat bapak dan ibu-ibu yang hadir seperti ini. Masya Allah, semangat untuk ingin gabung kajian. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini insan yang lapar akan nutrisi hati. Manusia yang lapar nutrisi hati. Itu tanda-tanda orang yang hatinya sehat. Kalau orang hatinya sakit, gak akan pingin tergerak untuk apa? Beranjak mencari nutrisi hati yang ingin tetap menyehatkan. Apalagi hatinya mati, adalah hati-hatinya orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nutrisi hati inilah yang kita butuhkan dibanding nutrisi sekedar fisik. Nutrisi hati inilah yang menjaga apa? Hati kita tetap sehat, kemudian berdampak kepada jasmani kita juga sehat. Nutrisi hati bukanlah temulawak. Nutrisi hati bukanlah sate kambing. Nutrisi hati bukanlah madu, bukan hepatoprotektor. Tapi nutrisi hati adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama kami ucapkan syukur, terima kasih, jazakumullah khair kepada keluarga Bapak Asrori, yaitu ibunya juga sekaligus istrinya, keluarganya semua, keluarga besarnya, juga panitia, juga tidak lupa teman-teman Muslim Biker Indonesia. Alhamdulillah, sini ada teman-teman Muslim Biker yang mereka ini naik motor untuk kajian, bukan naik motor sekedar kelayapan, tapi untuk kajian. Apalagi motor hanya sebagai fasilitas dakwah. Dajjal aja nanti keliling ke muka bumi, ya. Sebelum Dajjal keliling, kita keliling duluan dakwah, sebelum dilarang sama Dajjal. Nah, rahimakumullah, Dajjal sebentar lagi keluar. Setelah musim pandemi Covid, perbandingan laki dan wanita, kata WHO sekarang banyak yang meninggal kemarin orang kena COVID adalah kaum pria. Ya. Subhanallah, sekarang sudah 1:40 laki dan wanita. 1 laki-laki 40 wanita. Di zamannya Dajjal, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, nanti perbandingannya 1:40. Dalam riwayat 1:50. Kata WHO sekarang sudah 1:40. Tapi orang-orang WHO nggak beriman dengan Rasulullah yang dibawa kabar oleh Rasulullah. Nah ini rahimakumullah jami'an. Judul yang kita bawakan, judulnya apa? Sehat hati dan sehat jasmani. Hati kita, kalau kita ngomong hati, hati kita yaitu jantung. Bukan hati yang artinya liver, tapi maksudnya jantung. Ya, dan jantung ini ada kaitannya sama organ-organ yang lainnya, sama paru-paru, sama ginjal, sama liver, ya, sama limpa, semua ada kaitannya. Makanya Bapak kalau mampir rumahnya orang Cina, itu ada segi 5. Itu mereka sembah. Apa maksudnya, filosofnya orang Cina dengan segi 5? Di situ ada jantung, ada liver, ada ginjal, ada paru, ada limpa. Menurut mereka 5 organ inilah yang membuat mereka hidup. Coba, mereka mikirnya seperti demikian. Kalau orang Muslim enggak, yang menghidupkan manusia, mematikan manusia Allah, bukan 5 organ. Itu kesyirikan mereka. Ini ada kaitannya. Kalau jantung kita bermasalah, masalah dari iman, masalah dari fisik, fisik kita juga ikut bermasalah. Ingat hadis Nabi SAW,
dalam sabdanya, idza salahat hadhil mudghah salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat hadhil mudghah fasada jasadu kulluh. Kalau gumpalan daging ini rusak, maka rusaklah semua jasadnya, jasmaninya. Kalau gumpalan daging ini baik, maka semuanya ikut baik. Apa gumpalan ini? Gumpalan ini adalah jantung. Baik dan rusaknya dilihat dari sisi apa? Baik dari sisi iman, baik dari sisi fisik. Jika imannya seseorang yang ada keyakinan pada jantung ini rusak, maka semuanya ikut rusak. Kalau imannya rusak, ada makanan yang diharamkan, dia makan yang haram-haram. Coba, kenapa? Karena dia gak punya iman. Babi haram, tapi karena iman dia rusak, gak peduli. Saya kerja di Bali, saya makan sama mereka sama aja, dimakan, lupa diri. Padahal Allah kalau melarang sesuatu, pasti ada bahaya. Kalau Allah memerintah sesuatu, pasti ada kebaikan. Ternyata dibahas oleh para ulama, babi adalah salah satu hewan yang makan najisnya sendiri. Yang gulung kuming di atas najisnya sendiri. Ini babi. Ternyata babi ini mengandung cacing, disebutkan oleh Syekh kami, ya, dia menyebutkan penelitian para dokter, cacing pada babi itu punya 2 tanduk. Ternyata cacing pada babi bisa menembus organ-organ tubuh manusia. Paru-paru, jantung, otak, semua bisa ditembus sama cacing babi. Subhanallah. Ini kenapa? Karena ada bahaya, makanya Allah larang. Kalau iman baik, gak akan makan babi. Coba Anda perhatikan, babi kalau jalan mesti nunduk. Ya, jarang dia jalannya tegak. Kenapa? Karena malu. Kenapa malu? Karena bapak ibunya babi. Serius banget, Masya Allah. Rahimakumullah jami'an. Babi diharamkan sama Allah Subhanahu Wa Taala karena bahaya. Kalau iman baik nggak akan makan. Demikian pula khamr. Khamr, kenapa dinamakan khamr? Li'annahu yukhammiru al-aql. Karena dia nutup apa? Nutup akal kita. Dari sini Anda jangan salah paham. Sabu-sabu nggak apa-apa, ya, cimeng nggak apa-apa. Kan Rasulullah bilangnya khamr. Khamr itu kan minuman memabukkan. Sabu kan bukan minuman. Bukan. Yang penting segala sesuatu yang menutup akal, maka dia khamr. Termasuk sabu-sabu. Ya. Coba, apa bahayanya orang yang makan sabu-sabu dan lain sebagainya yang memabukkan, sarafnya rusak. Ya. Akalnya semakin berkurang tingkat kecerdasannya. Jantungnya mulai terbakar, livernya mulai terbakar. Nah, semua yang ditimbulkan semua malapetaka. Ini makanya indahnya Islam. Nah, nikmatnya Islam. Segala perkara dari perkara remeh sampai perkara yang tinggi disampaikan sama Rasulullah SAW. Wah, ini iman kalau sehat, nggak mau makan kayak gini. Ya, tapi kalau hati sudah sakit, pengen nyoba-nyoba sesuatu yang sudah diharamkan. Ya, subhanallah, tentang urusan dunia, kita itu kayak lampu merah. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Coba, sebenarnya kalau urusan yang Allah syariatkan di sini untuk urusan dunia, lampu hijaunya itu lebih banyak, lampu merahnya dikit. Apa sih yang diharamkan oleh Allah tentang makanan? Paling itu aja. Ya, hewan buas yang ada di darat, ya, kecuali hiena. Hiena termasuk hewan buas di darat yang dihalalkan Nabi, lainnya haram. Kemudian apa sih yang dihalalkan? Banyak, yang diharamkan sedikit. Nah, makanya lampu hijaunya lebih banyak. Asal hukumnya perkara dunia itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Coba kalau urusan dunia kita dijadikan seperti lampu merah oleh Allah, niscaya akan sedikit orang masuk Islam. Di dunia coba Anda lihat lampu merah sekitar di Jakarta sekitar 2 menit, 3 menit. Hijaunya hanya berapa detik.
disuruh mandek terus, dilarang terus, hijaunya hanya sebentar. Kalau gini caranya, mungkin banyak umat manusia nggak mau masuk Islam. Tapi ini menunjukkan nikmat Islam. Makanya hati kalau sehat, fisik ikut sehat, makanan sehat, makanan yang dimakan, makanan yang halal-halal. Makanya Allah berfirman dalam surat Abasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia kalau mau makan, lihat makanan itu halal apa haram. Ini dari uang riba atau bukan? Ini uang syubhat apa bukan? Ini makanan yang diharamkan Nabi apa bukan? Dilihat. Nah, sehingga makanan yang masuk membawa berkah, tidak bawa penyakit hati, penyakit fisik. Sebagaimana disebutkan ketika ada seseorang yang safar, rambutnya kucel, pakaiannya kucel, orang safar biasanya doanya dikabulin sama Allah. Gak ada pembatas antara dia dengan Allah. Tapi ketika tangannya diangkat tinggi-tinggi, doa, apa kata Rasulullah? Fa'anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan dikabulin? Wa ta'amuhu haram, makanannya dari haram. Wa ghidha'uhu haram, nutrisinya haram. Wa malbasahu haram, pakaiannya haram. Gimana mau dikabulin sama Allah berdoa tapi makanannya haram-haram? Ya, makanya perhatikan makanan kita. Ya, biar hati kita nggak jadi hati yang sakit, baik sakit fisik ataupun sakit dari perkara urusan agama. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian setelah kalau kita lihatlah makanan yang Anda makan halal apa haram, itu penting. Juga lihatlah makanan yang Anda makan bikin sehat apa bikin sakit. Kalau sudah bapak-bapak, ibu-ibu di atas usia 40 tahun, kita harus koreksi diri, harus bercermin. Kita sudah bukan sweet 17 lagi. Gigi sudah ada yang tanggal, rambut sudah mulai ada yang putih, kulit sudah mulai ada yang keriput, mata sudah pakai kacamata plus. Ya. Sudah bukan sweet 17 lagi. Makanya kalau makan jangan kayak dulu lagi. Makannya direm. Umur 40 tahun santan terus dikonsumsi. Kolaknya kolak durian plus santan lagi. Ya. Rendangnya Masya Allah, kelapanya sekali masak, kelapanya 5 biar enak rendangnya. Nah, wah ini subhanallah, hati-hati. Makanan yang kita makan bikin penyakit. Tadi ibu-ibu yang diterapi di bawah, lihat tuh. Semakin makanannya hitam, makanannya semakin gak baik. Ya, ini ada bimbingan sebenarnya dibahas oleh para ulama. Kalau makan juga dilihat, makan yang bikin kita sehat. Jangan makan bikin kita sakit. Sebenarnya Islam mengajarkan pola makan. Diajarin pola makan. Makanya Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Adapun orang-orang kafir, mereka orang-orang kafir kata Allah, mereka itu kalau makan, makannya merasakan lezatnya makanan, makannya banyak seperti hewan ternak makan. Umat Islam jangan kayak mereka. Gak boleh nyamai orang kafir. Kalau makan diperhatikan. Ada pola-pola makan ternyata yang ajib. Dalam hadis atau dalam ayat disebutin. Ya, makanya kalau makan jangan kakean pola. Tapi apa? Pakai pola makan. Ya. Kalau kakean pola akan muncul banyak penyakit. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Coba kalau makan, Allah sudah sebutin, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Tuh, ini dari Allah. Allah ngajarin pola makan kita. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Jangan seperti orang kafir. Walladzina kafaru ya'kulu wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makannya plong, gak ada remnya. Umat Islam diajarin, kalau makan jangan berlebihan, kalau minum jangan berlebih-lebihan. Ini konsep, kata Imam Suyuti, ada padanya setengah dari konsep ilmu kedokteran. Karena penyebab penyakit 90% makanan. Tuh Masya Allah. Jadi makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan. Kalau ada yang bilang, Pak banyak minum Pak, dokter nasihatin kita untuk banyak minum. Tunggu dulu, untuk siapa yang banyak minum? Kalau ibu-ibu hanya di rumah, tugasnya santai, nggak keluar keringet, banyak minum,
ya, misalkan 4 liter di rumah nganggur sambil masak AC-nya hidup misalkan. Udah kedinginan minum air banyak, akhirnya apa? Kedinginan. Ada anak kecil 4 tahun. Nah, disuruh banyak minum nak, banyak minum bagus. Anak kecil suruh minum 4 liter, melembung perutnya anak kecil. Nah, makanya semua ada konsepnya. Nah, minum juga gitu, nggak boleh terlalu banyak. Disebutkan oleh para ulama Arab klasik tahun 600 Hijriah, Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, orang yang kebanyakan minum akan menjadi pemalas. Lain kalau bapak-bapak ada yang kerja di sawah, keringetan, keluar keringetnya, minum banyak, masih ada keluar masuk masih seimbang. Ini masuknya banyak, yang dikeluarin sedikit. Akhirnya apa? Tubuh kedinginan karena banyak minum. Kalau orang kebanyakan minum, tubuhnya kedinginan, akan menjadi tubuh yang malas. Coba. Nah, teori yang Masya Allah ulama sebutin, sudah ajarin biar umat Islam gak sakit-sakitan. Kemudian juga orang kebanyakan minum, disebutkan apa? Efeknya suka bikin pikun, lupa, gak bisa konsentrasi ketika dengerin kajian. Ya. Kemudian apa? Suka ngantuk. Ya. Disebutkan ulama yang lainnya, orang yang banyak minum, kebanyakan minum ternyata apa? Bikin syahwat lemah. Ya, urusan ranjang suami istri juga lemah. Kenapa? Apinya dipadamkan sama air yang terlalu banyak. Coba. Mereka sudah jelasin. Nah, kemudian alhamdulillah dari sisi fisik, kalau jantung ini rusak, katakan ada kasus seseorang mengalami gagal jantung. Ya. Gagal jantung ini karena ketika masa mudanya jantung dipaksa. Jantung ini ya berdenyut lup dup, lup dup, lup dup. Ada saatnya kalau bapak-bapak kebanyakan minum kopi, apalagi ditambahi temennya kopi plus rokok, ya, jantung tambahnya apa? Lup dup, lup dup, lup dup, lup dup, lup dup. Apalagi ngopi ngerokoknya di atas jam 8 malam, jam 9 malam ketika jantung sedang istirahat. Bayangin ya, jantung kita umur 12 minggu sudah berdenyut. 12 minggu roh itu belum masuk. Roh itu masuk ketika usia berapa? 4 bulan, tapi jantung sudah berdenyut. Kenapa? Karena jantung sebagai sistem sudah berdenyut, sudah ngalirin darah. Tapi roh, namanya roh ini baru ditiupkan pada usia 4 bulan. Dan jantung kita ketika 12 minggu sampai detik ini, jantung kita nggak pernah istirahat total. Bayangin, dari kita di perut ibu sampai sekarang, jantung kita kerja terus. Nah, kalau Anda safar dari Jakarta ke Mojokerto, akan ada saatnya Anda berhenti. Buang air kecil, ada nginep di Semarang misalkan, mesin mobil dimatiin. Istirahat tuh mobil. Lah ini mesin jantung kita ini gak pernah istirahat. Sudah gak pernah istirahat, malam harusnya jantung istirahat, dipaksa ngopi. Kasian gak kasihnya? Kasian. Ya. Kalau jantung istirahat itu istirahatnya hanya istirahat parsial, istirahat sebagian. Kalau jantung istirahat total, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya jantung kita itu disayang. Kalau sering ngopi terus, ngopi itu oke. Ngopi itu indah pada saatnya. Sore bagus ngopi, silahkan. Siang waktu ngopi bagus. Kalau pagi jadwalnya jantung capek untuk mencuci racun di tubuh kita. Disemburkan itu dari jantung ke ginjal, ke usus, ke liver untuk nyuci racun. Dia sudah lelah. Jangan banyak ngopi di pagi hari. Malam istirahat. Jangan banyak ngopi ketika jantung istirahat. Kalau sudah kecapean, apa yang terjadi? Jantungnya akhirnya melakukan apa? Dekompensasi. Kalau Anda ada masalah, jalan ada masalah, Anda melakukan dekompensasi ke pemerintah. Ini jantungnya kelelahan, dia melakukan protes, dekompensasi. Akhirnya apa yang terjadi? Jantungnya seperti kepalan tangan kita. Kalau lagi lelah,
kecapean karena dipaksa terus ketika usia dia dibawa waktu itu dipaksa terus, ketika usia 40-50 baru muncul. Jantungnya membengkak, gede, ini dikompensasi. Tapi bengkaknya jantung bukan tambah kuat pompanya, pompanya tambah lemah. Makanya putaran cairan berkurang. Makanya kalau ada orang kena gagal jantung, kakinya bengkak. Kemudian jalan 10 meter, paru-paru isinya cairan. Permisi, pernah kami dapati tahun 2000 sampai seorang bapak-bapak buah pelirnya kayak jeruk bali. Isinya cairan. Kenapa? Cairan udah gak bisa diputer. Nah, akhirnya suara jantung sudah bukan lubdub. Suaranya berubah namanya galop ritme. Suara pacuan kuda. Gedebuk, 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 gedebuk. Jantungnya itu. Kasihan tuh jantung tuh. Organ paling lelah. Makanya sayangi jantung Anda. Jantung kalau bengkak, apa yang kena? Ginjalnya akan kena. Livernya akan kena. Coba kemana-mana. Nah, makanya jaga kesehatan Anda. Jaga fisik Anda. Nah, fisik Anda dijaga. Makanan tuh dijaga. Ya, iman juga dijaga. Ketika hati kita iman kuat, ya tubuh kita ikut kuat. Ketika iman Anda kuat, tubuh Anda ikut kuat. Termasuk di musim pandemi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faba'dun nas ya qawwa tawakkulahum wa imanahum. Ya, sebagian manusia mereka itu kuat imannya mereka sama tawakalnya mereka. Falamma taqawwa imanahum fa innahu yadfa al-adwa. Barang siapa yang takwanya, tawakalnya kuat, niscaya bisa untuk menjadikan penolak penyakit menular dan wabah. Itu penting. Iman kita kalau kuat, tawakalnya kuat, ternyata mereka termasuk apa? Jadi sebab jauhnya dari korban pandemi semacam COVID. Kenapa? Imannya kuat. Ya. Jangan kayak orang imannya lemah, gak punya tawakal, seperti gak punya Allah. Dengar suara ambulan, uing, 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 padahal ambulannya kosong. Takut banget, gak berani ke masjid. Di alun-alun dipasang pocongan sama peti mati. Takut lagi, ditakut-takutin mau. Kita punya Allah. Nah, tawakalnya dikuatin. Tatkala iman kuat, sesungguhnya iman sama tawakal kuat bisa untuk menolak wabah dan penyakit menular. Apa kaitannya ini sama iman, sama kesehatan hati kita, sama jasmani kita? Kuat sekali. Ya, tatkala orang imannya kuat, saat itu ternyata imun dan antibodi dia ikut kuat. Tatkala iman turun, ternyata iman turun ini karena diantaranya disebabkan apa? Dia stres, penakut, takut berlebihan. Justru iman turun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tubuh kita sebelum dimasuki virus harus lewat 3 benteng. Tubuh kita punya benteng, Allah jadikan benteng. Virus COVID dinamakan COVID, diambil dari kata corona karena dia bulat, punya seperti mahkota. Dia nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya hati, nggak punya sistem peredaran darah, sistem persarafan, nggak punya kekebalan tubuh. Itu corona. Lah kita diciptakan sudah sempurna, kok nggak pede sama corona? Allah ciptakan kita kekebalan tubuh. Makanya pede. Itu apa? Pertama, Allah ciptakan imun, antibodi. Kalau ada virus masuk, harus lewat benteng satu ini. Kalau benteng satu lemah, virus akan melawan benteng kedua, yaitu apa? Tubuh mengeluarkan racun sitotoksik untuk meracuni dinding-dinding sel virus. Kalau 2 benteng ini lemah, akan ada benteng ketiga. Tubuh akan mengeluarkan interferon biar virus itu apa? Nggak bertumbuh, nggak berkembang biak lebih banyak. Dan 3 benteng ini lemah kalau apa? Kalau kita stres. Kalau kita ketakutan, was-was, panik, saat itu ngedrop. Ajib. Fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian kalau kita lihat juga bahwasanya ya hati kita itu pengaruh sama fisik jasmani kita. Ya,
Coba dalilnya diantaranya firman Allah. Wujuhu yawma idzim musfirah. Pada hari itu wajah mereka menguning, pucat. Kenapa? Tatkala mereka melihat siksa api neraka. Ini menunjukkan rasa takut, panik, bikin wajah kuning. Menunjukkan hati kita, iman kita ternyata berdampak pada fisik. Begitu pula tatkala ada orang yang sering menahan amarah, sedih. Makanya Allah sebutkan, Nabi sebutkan hadis Nabi SAW. Ya, Allahumma inni a'udzubika min jarin su wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari akhlaknya tetangga yang buruk. Alhamdulillah ini tetangga di sini baik-baik pada hadir kompak, masya Allah. Ya. Ya Allah, lindungi aku dari tetangga yang akhlaknya buruk. Kenapa? Tetangga akhlak buruk bikin stres, bikin hati nggak nyaman. Kemudian Rasulullah lanjutkan, ya Allah, lindungilah aku dari pasangan hidup yang akhlaknya buruk, yang membuatku beruban sebelum masa tuaku. Nah, ternyata kalau ada istri keluar rambutnya putih, berarti suaminya yang bikin stres si istri. Nah, kalau ada bapak-bapak rambutnya putih sebelum masa tuanya, usia 30 sudah putih, berarti ibunya bikin stres suami. Kalau dua-duanya sama-sama putih, sama-sama bikin stres. Makanya ini diantaranya, jangan stres, hidup itu move on, enjoy. Umur 40 tahun nggak ada saatnya masalah rumah tangga, konsen bagaimana cara mendapatkan surga dan para bidadari, gitu. Nah, jangan mikir stres dah, udah. Kalau ada masalah, serahin sama Allah. Mau difitnah, serahin sama Allah. Ya, mau di apa-apain, dizalimi, udah pasrah sama Allah. Gak usah disimpan. Ibu-ibu juga gitu. Jangan jadi wanita pendendam. Suaminya ngomong dikit, baper. Keluar satu rambut putih. Ngomong lagi, baper lagi. Keluar dua rambut. Ya. Jangan diikutilah, sudah rambut keluar putih, tensi naik, gak bisa tidur, sering pipis, tangan gemeter, kepala keliengan, telinga berdenging, mata kabur, itu ciri-ciri Anda stres berat. Ya, barakallahu fiik. Ya, makanya apa? Terapi hati kita, sering-sering bersihkan hati kita. Sering kami dapati ketika keliling dakwah, para suami curhat, Ustadz, istri saya sering nangis tanpa sebab. Istri saya suka marah tanpa sebab. Ternyata apa? Si istrinya nyimpen dendam sama suaminya. Baru dibacain ayat kursi, sudah muntah-muntah. Kenapa? Saat dia nggak bisa memanage rasa marah dia, saat itu setan masuk dalam tubuh ibu. Ya, makanya kenapa yang sering kesurupan ibu-ibu? Karena ibu-ibu banyak yang haid dan nifas. Gak sholat, gak puasa. Kenapa sering kesurupan ibu-ibu? Karena mereka rata-rata imannya lebih lemah. Kenapa banyak pengikutnya dajjal rata-rata wanita? Karena iman mereka lebih lemah. Makanya ibu-ibu cari suami yang pinter nasehatin, itu penting. Bapak-bapak idaman istri adalah bapak-bapak yang pandai menasehatin si istri. Bukan minta poligami terus. Nasehatin si istri, ya, yang disalahin itu loh, ustadznya yang nyuruh gitu loh, anak lagi yang kena. Nah, rahimakumullah jami'an. Wah, ini hati perlu apa? Di-manage. Ibu-ibu jangan suka marah, simpen. Memang ibu-ibu itu fitrahnya nggak kayak laki-laki. Ibu-ibu itu masya Allah punya suku kata 20.000 suku kata. Bapak-bapak hanya punya 10.000 suku kata. Kalau bapak-bapak habis keluar kerja, sudah capek memberikan tentoring kepada anak buah, capek kalau kami capek ngisi kajian misalkan, kalau bapak capek dengan anak buahnya, ketika sampai rumah, bapak harus tahu diri, bapak punya 10.000 suku kata, sudah dihabisin di luar sana. Kalau masuk rumah, sudah ngirit kata. Biarkan ibu yang sudah menyiapkan 20.000 suku kata dikeluarin ke bapak-bapak. Bapak cukup jawab, iya ma. Pa, mama, iya ma. Pa, papa ini gini nih, iya ma. Udah ngirit.
Ekonomi kata. Jadi suami istri saling paham. Udah jangan saling suami ngegas, istri ngegas. Balapan jadinya. Nggak pakai helm, bahaya. Nah, rahimanarahmatullah jami'an. Itu penting. Hati kita harus diobatin. Harus sering dibersihin. Jangan suka hati punya hasad. Orang yang hatinya suka iri, dengki, lihat, dia akan kemakan cepat tua karena penyakit hati iri dengki dia. Ada tetangganya, Masya Allah, rumahnya mewah. Dia nggak tenang dia. Gimana caranya tetangganya yang kaya dihilangkan kekayaannya, dia maunya kaya sendiri. Ini ciri-ciri orang egois. Nggak seneng lihat saudaranya nyaman dengan dunia yang dia dapatkan. Padahal Allah yang ngasih dia dunia. Ini menunjukkan apa? Iri tanda tak mampu makanya. Hasad itu apa? Iradatu zawalin ni'am anil ghair. Menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Dan pengennya cuma dia yang dapat nikmat. Nah, itu jangan sampai. Ini penyakit hati. Kalau ada saudaranya punya motor lebih bagus daripada dia, ikut senang dong, saudaranya senang. Kalau ada saudaranya Masya Allah punya mobil lebih bagus, ikut senang. Ada saudaranya sukses, ikut senang. Ada saudaranya Masya Allah punya istri 2, ya senang, jangan dihasatin. Nah, ada saudaranya alhasil dia dapat nikmat, senang, alhamdulillah ikut senang. Biar kita nggak punya hasad. Ya, kenapa Allah sudah berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Dan itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah ngasih kepada Allah yang kehendaki, kemudian hati kita benci, berarti kita benci dengan perbuatan Allah yang memilih dia untuk diberikan harta. Hati-hati itu, penyakit hati. Makanya banyak-banyak bersyukur. Kalau Anda melihat dunia, lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Kalau Anda lihat dunia, lihat di bawah terus, biar apa? Kita jadi orang qanaah dan bersyukur terus. Kalau ngelihat di atas terus, pengennya ngelawan terus, harus kita kejar biar seperti dia. Jangan. Kalau urusan akhirat silahkan. Ada tetangganya Masya Allah ke masjid, sholat rawatib selalu sudah ada di masjid, sebelum sholat 5 waktu sudah. Sebelum adzan bahkan dia sudah di masjid. Dia rajin infak, rajin sedekah, rajin sholat malam. Ini yang dikejar. Bukan urusan dunianya, ini akhiratnya yang dikejar. Fa ini rahmatullah, jangan biar hati kita apa? Nyaman, nggak sakit hati. Jangan jadi hati yang suka marah, dendam, iri, dengki, ya. Terus dibina, dipupuk, akhirnya apa? Lama-lama hati itu apa? Membara, hatinya panas, ya. Hatinya terus panas. Ketika hati panas, membara, ini yang disebutkan Rasulullah diantaranya dari penjelasan Ibnu Qayyim, apa? Pandangan mata dia akan sangat berbahaya. Jadi hati kita yang jelek, buruk, penuh dengan kebencian, matanya itu bisa mencelakakan makhluk hidup atau benda mati. Ada saudaranya, Masya Allah, punya mobil mewah. Pernah kami dapati, teman kami di Surabaya. Baru beli mobil Hiace yang terbaru. Ada seorang kakek-kakek ini terkenal, sekarang masih hidup nih kakek-kakek ini. Kakek-kakek ini terkenal, kalau sudah ngomong semua orang takut. Mobil dibilang apa? Bu, cek bagus sih mobil kamu. Nah, mak bagus mobil kamu gitu kan. Karena aslinya dari Madura nih, Bondowosoan. Nah, kemudian apa? Pandangan mata dia karena hati yang diolah begitu panas. Orang yang punya mobil sampai takut. Yang cerita yang punya mobil. Aduh Ustaz, tanah takut nih Ustaz. Gimana Ustaz? Ternyata bener. Baru dipakai lewat tol, ada banyak truk lepas ngantem depan mobil. Prek, rusak. Kenapa? Karena hati yang buruk diolah menjadi pandangan mata yang berbahaya. Makanya kalau lihat mobil bagus, rumah bagus, motor bagus, lihat orang cakep, doakan. Barakallahu fiik. Ya, gitu. Ya, semoga Allah berikan keberkahan pada kamu. Biar apa? Pandangan mata kita nggak menimbulkan malapetaka. Itu pada mobil, pada manusia juga terjadi. Di Arab, ya, dulu ada seorang anak kecil sekitar umur 10 tahun,
Orang Arab jarang rambutnya lurus, rata-rata keriting. Ini ada orang Arab rambutnya lurus masuk kampung. Di kampung itu terkenal orang kalau ngelihat matanya sangat bahaya. Karena hatinya yang sudah terlalu panas, penuh dengan kebencian, hasad, iri. Subhanallah, pulang dari kampung, anak itu rambutnya rontok. Coba, menimbulkan malapetaka. Makanya hasad kita itu kedoliman bagi orang lain. Makanya bersihkan hati kita. Enak jadi manusia hatinya bersih. Kalau ada orang ngomong gak mudah baperan. Kalau ada orang ngomong gak mudah tersinggung, gak mudah marah, gak nyimpen dendam, gak nyimpen makar, enggak. Nabi sudah sebutkan contoh ini bukan hanya pada manusia, ada pada dua jenis hewan ini. Ular dua jenis. Kata Nabi, uqtulul hayyat, bunuhlah ular-ular, kata Nabi. Waqtulu dzatufyatain, bunuhlah ular yang sifatnya di punggungnya ada 2 garis putih. Bukan ular weling. Kalau ular weling hitam putih. Kalau ini punggungnya lurus putih. Waqtulu al-abtar, dan bunuhlah ular al-abtar. Al-abtar itu ular yang buntung. Gak punya ekor. Panjangnya hanya 1 jengkal. Warnanya biru. 2 ular ini kalau ngelihat manusia, manusia bisa buta matanya. 2 ular ini kalau ngelihat wanita hamil bisa keguguran. Kenapa? Karena jeleknya roh pada ular ini. Sama kalau manusia rohnya jelek, hatinya jelek, kalau lihat Bapak kalau ngelihat orang lihat pandangannya gini. Bapak misalnya punya motor, matanya udah gini. Ingetin dia, sadar. Doa, barakallahu fiik, doakan keberkahan. Jangan hasad. Itu hati-hati. Dan hasad ini obatnya nggak pakai paracetamol. Ya, nggak pakai temulawak. Ya, nggak pakai hepatoprotektor, nggak pakai pencuci liver, bukan. Obatnya hasad diantaranya apa? Obat yang manjur untuk mengobati hati kita diantaranya sum ayyamil bid yudhibu wahra as-sadr. Puasa ayyamil bid yaitu puasa 3 hari dalam sebulan itu menghilangkan wahra as-sadr. Apa itu wahra as-sadr? Seperti hasad, dengki. Kalau kita tahu kita misalkan tipe orang tukang hasad, mending kita puasa. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15 Hijriah. Nah, itu puasa. Kemudian apa? Banyak-banyak hadiri kajian ilmu. Kenapa? Kajian ini, semacam ini sebenarnya apa? Itu ruqyah. Untuk meruqyah hati kita. Nah, sehingga hati kita terus kasih nutrisi. Ketika dinasehatin, oh iya ya, itu aku ya. Oh iya ya, itu aku. Itu terapi sebenarnya. Ruqyah bukan kuat-kuatan ustadznya baca Al-Quran. Kalau dia belum bicara, dipukul yang diruqyah. Ayo bicara. Jinnya disuruh bicara. Ini ruqyah sesat ini. Nah, nyiksa jin. Nah, sadarkan hati seseorang. Ruqyah. Ya. Ketika dia sadar, saat itu dia melawan dari dalam untuk mengusir jin. Untuk mengusir nafsu amarah dan lain sebagainya. Kemudian apa? Sering pegang, di antara yang sering dilakukan Rasulullah, memegang kepala anak yatim. Untuk apa? Menjinakkan hati kita, biar nggak sombong. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, juga apa? Jangan banyak makan. Karena banyak makan yuqasi al-qalb, bikin hati keras. Ya, itu kita hidup makan untuk bertahan hidup. Bukan hidup untuk makan. Kita naik motor, makan biar kuat ngegas. Bukan ngegas untuk kuat makan. Nah, itu ya. Jadi kalau makan apa? Nah, Masya Allah. Makan ya makan. Cuma apa? Jangan jadikan rutinitas terlalu kenyang setiap saat. Kenyang boleh, tapi jangan jadikan rutinitas. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena sebentar lagi kita akan lanjut kajian ke Madiun insya Allah. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu-Ibu dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hasad itu, terhadap diri itu bagaimana bahayanya? Nah, hasad ini bisa mencelakakan diri sendiri bagi pelaku hasad dan bisa mencelakakan orang lain. Bagi diri sendiri, hasad ini termasuk dosa. Dari sisi agama, dia sudah berdosa. Dari sisi kesehatan, hasad itu akan apa? Memangkas kesehatan kita. Orang yang hasad, hatinya nggak akan tenang. Hatinya selalu panas, yaitu jantungnya. Gara-gara hasad dia, tensinya naik. Kenapa? Dia nggak merasa senang dengan temannya yang bahagia. Tensinya naik. Susah tidur, psikosomatik, sakit mah, sensitif, suka marah, sering pipis, tangannya gemeter dan lain sebagainya. Itu membahayakan diri sendiri. Untuk orang lain bisa membahayakan. Ya, membahayakan orang lain, mencelakakan orang lain. Bahkan tukang hasad sebelum ketemu yang dihasati, bisa jadi yang dihasati sudah celaka sebelum tukang hasad ketemu dia. Kenapa? Karena dengan hasadnya dia bisa chatting ke tetangga-tetangganya. Difitnah tuh orang yang dihasati. Coba. Ini rahmatullah sangat bahaya sekali. La dharar wala dhirar. Ya. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Hasad membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya. Juga ini termasuk kezaliman. Inna dzulma dzulumatun yaumul qiyamah. Perbuatan zalim itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Orang yang hasad nanti apa? Dapatnya kegelapan di hari kiamat. Maka obati penyakit hasad ini untuk segera dieksekusi, dibersihkan dari hati kita. Jangan dikasih nutrisi terus, ini penyakit hasad. Nasallallahu alaihi. Nah, masih ada yang tanya di belakang setelah ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin curhat pada Ustadz. Masya Allah. Ini istri saya sakit berat, bahkan saya sebagai perawat Masya Allah. mulai sampai memandikan dan sebagainya masak. Nah ini saya tahu kalau orang sakit itu selalu emosi. Sesuai dengan kata Ustadz tadi. Nah yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana caranya menghadapi dengan nada yang sabar? Kadang saya sempat jengkel juga, tapi saya tahan. Demikian, mohon solusi Pak Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga Allah sembuhkan istri Bapak dan semoga Allah jadikan Bapak orang yang sabar untuk merawat istri Bapak. Ya. Orang yang sakit dia sebenarnya harus belajar adab. Adab dia dengan Allah, dengan adab dengan orang yang merawatnya. Jangan mentang-mentang sakit justru dia marah. Orang ketika sakit justru merasa ingin diperhatikan. Bukan membalas kebaikan orang yang merawat dengan apa? Akhlak yang buruk. Pertama perlu dimaklumi jika istri Anda sakit, dia emosi, ya. Kenapa? Karena ini mempengaruh. Jadi stresnya dia, beban yang dia tanggung. Maka Anda yang sehat harus menyadari kondisi orang yang sakit. Orang yang sakit juga perlu dinasehatin perkara agama. Ya. Misalkan apa? Bu, ibu harus banyak sabar, istighfar, ya, jangan banyak marah, ya. Ibu harusnya bersyukur banyak orang memperhatikan ibu. Kalau ibu nggak bersyukur dengan akhlak ibu seperti ini, orang-orang di sekitar ibu banyak yang kabur. Seorang yang sakit harus punya adab sama Allah. Di antaranya ketika dia sakit, nggak boleh mencela takdir Allah. Bilangnya, takdir Allah memang kejam, tak mengenal perasaan. Ibu ini sudah tua, ini bukan tenda biru. Nah, nggak boleh mencela takdir Allah, Bu. Sabar. Ya, kalau kita dikasih takdir buruk, nggak ada dari kita kecuali kewajiban sabar. Nggak boleh mencela takdir.
Ketika menghadapi takdir buruk, manusia itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, dapat takdir buruk, dia marah, dosa. Dapat takdir buruk, dia sabar, hukumnya wajib. Kalau nggak sabar, dosa. Dan sabar itu dari awal kena musibah. Bukan ketika seminggu kena musibah, baru bilang alhamdulillah saya sabar. Ya ini sabar kepepet, terlambat. Nah, kemudian yang ketiga, ridho. Ini hukumnya ada mengatakan sunnah, ada mengatakan wajib. Kemudian yang keempat, ketika dikasih musibah, takdir buruk dari Allah, dia bersyukur. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dapat takdir buruk seperti dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah bersabda, nu'minu bil qadari khairi wa syarrih, huluwi wa murrih. Kita beriman kepada Allah, manis dan pahitnya takdir, baik dan buruknya takdir. Jangan takdir manis terus yang disenengin, ketika dapat takdir buruk mengumpat Allah Subhanahu wa taala. Nabi 3 hari sebelum wafat, Nabi sudah mengingatkan para sahabatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah kalian semua meninggal kecuali berbaik sangka pada Allah. Pertama, kalau orang sakit, baik sangka sama Allah. Bagi manusia, sakitnya dia, misalkan stroke-nya dia, itu takdir buruk. Tapi di sisi Allah nggak ada takdir buruk. Di sisi Allah yang diinginkan semua kebaikan. Buruk menurut kita, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak kita. Yang akhlak antara orang sakit kepada orang di sekitarnya, dia harus apa? Berakhlak baik, menjaga lisan, jangan marah, jangan mengumpat, jangan rewel, jangan cerewet, jangan. Alhamdulillah suami punya suami bisa ngerawat, alhamdulillah. Nah, itu perlu disyukuri. Dan istri yang kayak gini selalu dengerin kajian di sampingnya. Kajian-kajian yang menenangkan hati dia, kajian tentang akidah, kajian tentang tauhid. Khawatir ketika dia sakit, karena apa? Ketika sakit nggak bisa berjumpa dengan teman-teman yang solehah. Ketika sakit nggak bisa menghadiri kajian. Ketika sakit nggak bisa puasa. Ketika sakit nggak bisa sholat jamaah. Akhirnya lama-lama imannya turun. Ketika imannya turun, saat itu jin masuk dalam tubuh dia. Makanya kadang perlu bapak meruqyah istri bapak. Itu penting, terapi ruqyah. Mungkin bisa jadi marahnya itu bukan dari dia murni. Bisa jadi karena iman turun, saat itu ada pihak ketiga, yaitu jin yang masuk dalam tubuhnya. Insya Allah itu Pak ya. Nah, berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan gini Ustaz, anak saya itu kan mengajar. Dan waktu mengajar itu sudah masuk waktu sholat. Nah, waktu sholat kan harus sholat sebetulnya. Tapi sampai molor sampai beberapa menit, mama seperempat jam atau setengah jam. Kemudian sebelum sholat itu, dia itu kedatangan menstruasi. Nah, terus sholatnya ini solusinya bagaimana? Nah. Saya tidak bisa jawab. Nah. Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaan sangat bagus. Ini sering ditanyakan oleh para ulama. Ada wanita ngolor sholatnya, mengulur sholatnya. Keliru ngolor, kasar banget ya. Mengulur, ibu-ibu langsung komen, ngolor katanya. Nah, ibu-ibu paling kritis, karena apa? Punya 20.000 suku kata. Bapak nggak ada yang komen, ibu-ibu yang komen. Nah, ngolor katanya ibu-ibu. Mengulur maksudnya. Nah, ada seorang wanita mengulur sholatnya. Keluar, yaitu nggak pas pada waktunya, diulur kira-kira katakan 15 menit, 30 menit. Diulur. Padahal dia mampu untuk melakukan. Tapi karena dia menunda, ini jadi pembahasan para ulama. Tentunya khilafnya, pendapat seperti ini nggak keluar dari 2 pendapat. Ada yang berpendapat dia harus mengqadha, ada yang berpendapat nggak harus mengqadha. Tapi karena dia tadi ngentengin sholat tepat pada waktunya, maka dia mengqadha ketika sudah suci. Ketika dia mengolor lagi. Ketika dia mengulur waktu zuhur seperempat jam, setengah jam, ya,
maka nanti dikodoknya ketika sudah suci di waktu duhur yang sama. Habis duhur 4 rakaat tambah 4 rakaat. Itu Pak jawabannya insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Ibu-ibu nggak ada yang tanya, padahal punya 20.000 suku kata. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya agak tidak sesuai dengan materi. Siap. Saya kemarin pergi ke luar kota berdua, kemudian saya ini kan sering sholat as-sholatu fi awwali waktu. Nah. Saya dengar adzan di suatu masjid, masjidnya bagus, saya berhenti, di situ ada adzan. Kemudian saya masuk, saya wudhu, saya sholat, hanya satu orang adzan, kemudian dia pakai pujian, kemudian tidak ada jamaah sama sekali, pujiannya bagus hari ini. Kemudian saya disuruh komat, jadi masjidnya bagus, malah ditingkatkan, masjidnya masih ada pembangunan. Jadi yang ada yang pujian, yang imami. Saya disuruh komat, jamannya 3 orang. Masya Saya Allah. musafir 2. Masya Apa Allah. sebabnya? Zaman yang terakhir ini. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama minta udzur. Saya duduk di sini, yang hadir itu bapak-bapak yang sudah senior. Harusnya bapak yang duduk di sini, saya duduk di situ. Harusnya saya yang dinasehatin. Saya minta ditanyain gini, sebenarnya malu. Beliau ini harusnya tokoh masyarakat, beliau yang duduk di sini. Ya, tapi min babin nasihat, nasihat datang pada siapa saja. Anak kecil kepada orang tua kepada anak kecil, presiden kepada rakyat, rakyat kepada pemimpin. Ya. Suami kepada istri, istri pada suami. Saling menasehatin. Alhasil, tanda-tanda hari kiamat sekarang adalah berbanyak-banyakan masjid, tapi masjidnya kosong. Sekitar tahun 2008 saya dapatkan data dari pihak Menteri Agama. Dalam 1 tahun, dari Sabang sampai Merauke tahun 2008, ada 100 gereja dibangun dalam 1 tahun. Sabang sampai Merauke. Indonesia dalam 1 tahun, Sabang sampai Merauke, masjid yang dibangun hanya 40. Ya. Tapi intinya kita bukannya ingin gereja, bukan. Intinya yang sholat di masjid banyak apa enggak. Termasuk tanda-tanda kiamat, banyak-banyakan masjid yang sholat sedikit. Ya, kita enggak perlu bangga-banggaan. Ini Masya Allah, pulau kita, pulau 1000 masjid. GR, yang sholat gimana? Yang sholat yang adzan, yang iqamat gitu kan. Aku maha gitu. Wah subhanallah, itu intinya apa? Masjid, bukan megah-megahan masjid. Masjidnya indah, megah. Yang sholat hanya berapa gelintir? 4 orang. Bukan, itu tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda juga tanda hari kiamat, yang hadir kajian banyak, tapi nggak ada yang beramal. Ini juga tanda-tanda hari kiamat. Makanya banyak yang hadir, banyak yang beramal. Nah, juga kalau Anda lihat, justru banyak-banyakan masjid bukan perkara yang terpuji. Bukan. Ya, bukan perkara yang terpuji. Justru ketika masjid sedikit, saat itulah nampak sawadul a'dham. Masyarakat kaum muslimin yang jumlahnya besar semakin nampak tatkala masjid sedikit. Masjid cuma 1, datang orang 1 kilo, 2 kilo, 8 kilo ke masjid. Karena masjidnya sedikit. Di Bali, di Monang Maning, ada masjid namanya Baitul Ma'mur, termasuk masjid yang jamaah subuhnya terbanyak di Indonesia juga. Nah, satu kali jamaah bisa ratusan orang tuh sholat subuh. Ya. Nah ini kenapa? Karena masjid sedikit, minoritas. Saat itu mereka mencari, saat itulah nampak kuatnya persatuan kaum muslimin. Masjidnya banyak, golongannya banyak, partainya banyak, yang sholat itu aja. Pecah-pecah. Oh ini pakai kunut, yang ini nggak pakai kunut. Yang mau pakai kunut, cari yang pakai kunut. Yang nggak pakai kunut, wah eker-ekeran hanya masalah kunut. Yang ada kunut, ya kita ikut kunut.
Kalau ada imam nggak kunut, ya sudah nggak ikut kunut. Simple, selesai. Jangan gara-gara kunut pecah, ya Allah. Orang Syiah bersatu, sekuler bersatu, PKI bersatu. Kaum muslimin sibuk karena PDW ngurusi partai, ngurusi golongan. Ajib, masjid ini, masjid partai ini. Saya nggak mau di masjid yang partai satunya. Ya Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, awal mula perpecah belahan kaum muslimin apa? Nabi sudah bersabda, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan bercerai-berai saf kalian rapat-rapat, karena saf yang pecah-pecah, hati kalian akan pecah-pecah. Namanya madhab beda-beda, wajar. Ini madhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, wajar karena akal untuk memahami beda-beda. Tapi namanya hati nggak boleh pecah walaupun madhabnya beda-beda. Soft nggak boleh pecah walaupun madhab beda-beda, tetap kaki rapat biar hati kita nggak pecah. Subhanallah, itu nggak usah yang ini itu orang jenggoten, yang ini orang anti jenggot, yang ini akhirnya masjid di Lombok dibakar. Ya Allah, yang anarkis, yang radikal, yang bakar atau yang dibakar? Yang bakar masjid, ya Allah, dibakar milik Allah. Ya, harta manusia, ada mobilnya, ada orang. Kalau orangnya ikut kebakaran, siapa yang teroris, siapa yang radikal? Manusia sudah buta, dikuasai emosi, dikuasai dengan golongan-golongan, bangga dengan golongannya sendiri, kemudian apa? Menjelekkan golongan orang lain. Kita nih satu. Ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik kalau ditanya, ya Imam, apa madhab kamu? Imam Syafi'i ditanya, apa madhab kamu? Imam Syafi'i nggak bilang, madhab saya ya Syafi'i. Masa dirinya sendiri dibilang madhab saya. Bukan. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih, itu madhab saya. Semua sepakat. Artinya apa? Nggak usah kita sibuk urusan madhab. Kalau hadisnya sahih, ambil. Itu madhab saya. Mau dari Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, saya ngambil dari mana-mana. Kadang saya ambil Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, ambil semuanya. Jadi kita nggak terkungkung oleh satu golongan, kita luas, terbuka wacana kita. Itu rahmatullah. Sangat disayangkan masjid sepi, sibuk ngurusi golongan, masjid sepi, sibuk pekerjaan, ngelangkahkan masjid nggak mau. Anaknya disekolahkan ke Amerika. Ketika anaknya pulang, bapaknya nggak nyuruh anaknya ke masjid. Urusan dunia sampai jauh, masjid ngerangka aja nggak mau. Anaknya dibelikan moge 1200 cc, ngegas kemana-mana, ke masjid jalan nggak mau. Nah, hati-hati. Kemudian subhanallah rahmatullah, kita kalau lihat manusia, kalau lihat, coba lihat ada lapangan sepak bola, ada lomba sepak bola, ya Persebaya sama Arema, wah rame tuh stadion, rebutan beli tiket. Kalau tiket habis, naik pohon kelapa, naik pohon jambe, ngintip. Masjid, adzan, nggak beli tiket, pintu terbuka. Kalau iqomah pintunya nggak ditutup, buka terus, nggak datang ke masjid. Coba kalau masjid habis adzan, pintunya ditutup semua. Ada nggak yang naik pohon, loncat lewat jendela masuk masjid? Nggak ada kaum muslimin kayak gitu. Nasallahu alaihi. Makanya didik anak-anak kita dengan didikan yang benar, semangat cinta Islam. Kayaknya itu saja Pak ya. Sudah jam 9:04 nih. Tutup aja ya. Lanjut aja. Kita mau ngegas ke Madiun nih. Nanti ya. Oh sudah tes. 20.000 kata sudah disiapin dari bawah. Nah, mari Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati yang hasad, pandangan dari hati yang hasad, setahu saya itu insya Allah namanya penyakit ain. Lalu adakah cara kita agar kita terhindar dari penyakit ain tersebut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Walaupun hanya 50 suku kata, tapi butuh jawaban 20.000 suku kata. Karena akan menjadi pembahasan buku tersendiri, tercetak buku dari pertanyaan Ibu tadi. Jadi subhanallah, pertama dari sisi kita, biar kita nggak melempar pandangan mata yang berbahaya dari ain, dari hati yang hasad,
Pertama, kalau Anda melihat saudara Anda cakep, kendaraan saudara Anda bagus, rumah saudara Anda bagus, jangan kikir dan pelit dari bibir kita. Ucapkan barakallahu fik. Biar pandangan mata kita enggak menimbulkan bahaya. Kedua, kalau yang kita lihat sudah terlanjur, ada anak kecil tiba-tiba jatuh, pingsan, demam. Kenapa? Karena pandangan mata seseorang sudah ketahuan siapa pelakunya. Maka pelakunya disuruh wudhu, air wudhunya dimandikan kepada yang terkena hasad. Ketiga, kalau kita nggak tahu pelakunya sudah terlanjur kena, dan tadi nggak baca dzikir barakallahu fik, dia sudah kena, diruqyah sampai sembuh. Sekarang dari sisi orang yang biar kita nggak terkena, apa? Banyak dzikir pagi dan petang. Dzikir pagi petang dilengkapin. La ilaha illallah 100 kali pagi dan sore itu dilengkapin. Jangan dilewatin meneng-meneng karena banyak 100 kalinya. Terus dikomplitin, ya. Kemudian apa? Jangan banyak pamer dengan orang karena mengundang pintu hasad. Kemudian apa? Banyak infak dan sedekah. Karena infak dan sedekah itu juga bisa menolak malapetaka dari diri kita. Ya, punya semua kemewahan di rumahnya, tapi nggak pernah ngasih uang ke tetangganya, nggak pernah ngundang tetangganya, jadi pintu hasad. Termasuk orang yang sudah punya hasad sama kita adalah 10 terapi biar orang yang hasad sama kita sembuh penyakitnya, biar hasad dia nggak kena kita. Banyak terapinya 10, tapi kita lanjutkan di lain kesempatan. Tapi ada terapi yang ke-9, terapi yang sangat berat tapi manjur. Kalau Anda lihat ada tetangga yang gak suka sama Anda, hasad sama Anda, undang dia makan. Ya, orang yang benci sama Anda perbaiki dia. Kasih dia infak, kasih dia sedekah, undang makan, ajak main, rekreasi, keliling. Lama-lama apinya yang membara akan semakin pudar. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Punten Pak ya kalau ada salah ucap dari saya. Kalau saya ngelangkain bapak-bapak, ya Allah, bapak sepuh-sepuh kadang ucapan saya mungkin ada yang tinggi, ada yang na'udzubillah. Tolong dimaafkan saya, namanya anak baru belajar ya. Loh masih tes-tes lagi. Kita sudah mau ke Madiun nih Bu. Tesnya bulan depan lagi insya Allah Bu ya. Ya. Tambah 1 katanya. Sudah mau ditutup dibuka lagi ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering apa? Menasihati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada sebab, ada akibat. Kenapa ada anak gak bangun? Bisa jadi salah orang tua ngasih anak HP. Dari Isya sampai jam 3 malam. Itu hati-hati. Sebabnya yang salah bukan murni anak, tapi tarbiyah dari orang tua. Karena orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemensos sudah menyebutkan anak sekarang umur 12 tahun 80-90% sudah menikmati video porno. Hati-hati itu Bapak Ibu, jangan pegangin HP. HP dikasih waktu, dipantau apa yang dilihat, itu penting. HP itu ngerusak rumah tangga orang, termasuk pendidikan Bapak orang tua kepada anak. Pernah kami dapati 2 kali berturut-turut, anak sama-sama umurnya 12 tahun. Yang pertama ketika kami di Jember, datang suami istri, datang mengeluhkan kondisi anaknya. Kalau disuruh sholat marah, kalau dinasihatin bapaknya marah. Langsung satu pertanyaan kami tanya, anak ibu ini, laki-laki ini, kalau habis Isya ngelihat HP enggak? Ustadz ngelihat HP sampai jam 1 jam 2. Ya sudah, selesai. Langsung kami ruqyah, langsung matanya yang ada ini langsung ke tengah semua.
tangannya langsung kaku. Kenapa? Kesurupan. Karena lalai, jauh dari dzikir Allah, masuk itu pikiran-pikiran yang gak bener masuk ke dalam otaknya. Setan masuk di situ, subhanallah. Jangan heran kalau anak gak mau disuruh bangun sholat. Kenapa? Setan sudah numpuk di anak-anak seperti ini. Kemudian momen yang lainnya, anak perempuan SMP, ya sama cerita bapaknya, Ustadz, anak saya kok kenapa ya sering merenung, tiba-tiba marah tanpa sebab. Ntar Pak, dia suka lihat HP enggak? Oh, dari Isya sampai hampir subuh. Di ruqyah sama. Sampai si anak ini cerita bisa melihat nenek-nenek rambutnya panjang, baju putih, kepala seperti api gentayangan, anak kecil mungil-mungil. Kenapa? Kebanyakan lihat HP. Nah, itu penting ya. Makanya HP itu sangat pengaruh sekali terhadap pendidikan dalam rumah tangga ya. Itu saja ibu-ibu ya, ibu ya. Tolong diperhatikan, cari sebabnya, jika sebabnya seperti itu ya obati sebabnya, hilangkan sebabnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, harap dimaklumi. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sukses dunia wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang istiqamah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jauhkan kita dari adab kubur sedikit pun. Semoga Allah selamatkan kita di padang mahsyar. Semoga Allah selamatkan kita di siratal mustaqim. Semoga Allah masukkan surganya tanpa merasakan api neraka sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.